Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Mengenai meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan, di sini ada peta konsep yang akan mengarah kepada nilai dan perilaku mulia dari 7 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama itu Al-Karim, yang kedua itu Al-Mu'min, yang ketiga itu Al-Wakil, yang keempat itu Al-Matin, yang kelima itu Al-Jami, yang keenam Al-Adl, dan yang ketujuh itu adalah Al-Akhir. Jadi sifat-sifat dari nama-nama Asmaul Husna itu akan merujuk kepada nilai dan perilaku mulia yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Al-Karim itu kita harus memiliki sifat pribadi yang dermawan. Al-Mu'min kita itu harus menjadi pribadi yang jujur atau amanah. Kemudian Al-Wakil kita itu harus menjadi pribadi yang tawakal. Kemudian Al-Matin kita harus menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Kemudian Al-Jami kita itu harus memiliki pribadi yang toleran. Kemudian Al-Adl kita itu harus menjadi pribadi yang adil. Kemudian Al-Akhir kita itu harus menjadi pribadi yang bertakwa. Kita mulai dari pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama asma dan yang kedua itu adalah husna. Asma itu berarti nama dan husna berarti itu baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah. Sebagai bukti keagungannya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Toha ayat 8. Ya, yang artinya dalam Quran Surat Toha tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Ya, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik, nama-nama indah bagi Allah. Dalil tentang Asmaul Husna itu terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 120. Ya, di sana walillahil asmaul husna, di sana ada kata-kata Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah ya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 itu dikatakan bahwa dari Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi di sini menegaskan bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah. Ketika kita memohon, dianjurkan untuk menyebut nama-namanya. Nah, kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Ya, jadi ayat ini menganjurkan bahwa kalau kita berdoa, ayo sebut nama-nama indah bagi Allah. Kemudian di sini ada dalil atau hadisnya juga tentang Asmaul Husna, yaitu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah, rawahu Bukhari. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan seorang yang melakukannya itu masuk ke dalam surganya Allah. Apakah hanya dengan menghafalkan Asmaul Husna saja kita akan masuk surga? Tidak, ya. Jadi jawabannya itu tentu saja tidak, karena menghafalkan Asmaul Husna itu harus diiringi dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus dan menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Jadi di sini bukan hanya lisan saja, tapi perbuatannya juga termasuk hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Yang pertama kita akan bahas Al-Karim, ya. Artinya itu adalah yang maha mulia. Dalam Al-Karim kita dituntut menjadi pribadi yang dermawan, ya. Al-Karim merupakan asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna, yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian, tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Ya. Kemudian dalil tentang Al-Karim itu terdapat dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6. Di sana ada kata Birabbikal Karim, Allah itu maha pemurah. Ya, Al-Karim dimaknai maha pemberi, karena senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Pemberian siapa? Pemberian Allah. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah. Jika miskin dalam harta, karena kedermawannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong, karena telah memiliki sifat dermawan. Ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara berlimpah, maupun tidak dianugerahi harta yang berlimpah, ya, maka keduanya harus selalu bersyukur kepada Allah, karena orang yang miskin pun tidak diberikan nikmat selain harta. Jadi Al-Karim itu adalah maha mulia, ya. Maha mulia itu kita dituntut menjadi pribadi yang dermawan. Ingat, dermawan itu tidak lantas menjadikan kita seorang yang sombong, ya, karena segala hal yang kita dapatkan hari ini itu adalah atas kebaikan Allah. Kemudian yang kedua kita bahas Al-Mu'min, ya. Al-Mu'min itu yang maha pemberi rasa aman, ya. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min artinya dia yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Ya, jadi Allah itu memberikan rasa aman terhadap makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang, ya, kehidupannya. Jadi tenang, kehidupan ini penuh dengan berbagai masalah, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas, ya. Jadi ini adalah yang dimaksud. Jadi Al-Mu'min itu asal katanya itu amina yang berarti rasa aman,
Ya, di sini seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, di sana ada kata amanu wahum muhtadun. Ya, yang mendapat rasa aman dan mereka yang mendapat petunjuk, ya. Jadi di sini mengamalkan, ya. Mengamalkan al-mu'min itu artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi aman dari gangguan lidah dan tangannya. Maksudnya lidah itu berarti perkataannya, kalau tangannya itu berarti perbuatannya. Gitu. Berkaitan dengan itu Rasulullah SAW juga bersabda, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang tetangga mereka tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, jadi kita itu harus dituntut memberikan rasa aman lidah maupun tangan. Maksudnya itu adalah perkataan maupun perbuatan. Itu contoh dari meneladani sifat al-mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga al-wakil, yang artinya itu yang maha mewakili atau pemelihara. Ya, kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau maha pemelihara. Al-wakil yaitu Allah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluk-makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Ya. Di sini dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62, di sana ada ala kulli syai'i wakil, yang artinya itu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Ya. Jadi seorang hamba, ya, hamba yang mengaplikasikan sifat al-wakil dalam kehidupan sehari-hari itu, dia itu akan senantiasa bertawakal kepada Allah ketika hambanya tersebut itu diberi cobaan, diberi ujian, karena dia itu akan bertawakal kepada Allah karena Allah itu telah melihat tangan Allah. Jadi pasti Allah maha memelihara, dia itu akan menyelesaikan masalah-masalahnya itu dengan sebaik mungkin. Gitu. Karena karena Allah itu, jadi ketika hamba tersebutlah melihat tangan Allah dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tangan al-wakil. Jadi berserah kepada Allah, karena satu-satunya yang memelihara semua kehidupan kita baik dunia maupun akhirat itu adalah Allah. Jadi serahkan semuanya itu kepada Allah dengan tawakal, dibarengi dengan usaha yang baik. Kemudian yang keempat al-matin, yang artinya maha kuat, atau kita harus memiliki sifat yang tangguh, ya. Al-matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna, yang kemampuan dan kekuasaannya mencapai puncak tertinggi. Jadi tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, tidak ada yang mengalahkan dia, siapapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya, tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah. Ya. Di sini dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 di sana ada kata dzu quwwatil matin. Ya, yang artinya itu yang mempunyai kekuatan lagi maha kukuh atau kokoh, ya. Jadi dia itu memiliki sifat yang
kokoh gitunya, kuat, tangguh gitu. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-mukmin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyah oleh bisikan-bisikan yang menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain hingga menjadi lebih kuat. Ya, di sini saya contohkan bangunan ya, gambarnya. Bangunan, jadi kekuatan itu harus tangguh seperti bangunan, tangguh kokoh, ya. Ya di sini bangunan masjid, jadi tidak tergoyahkan oleh apapun, tangguh, tidak putus asa, tidak mudah menyerah. Jadi harus menjadi pribadi yang tangguh. Ya, itu adalah pencerminan dari sifat al-matin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima itu al-jami ya, yaitu yang maha menghimpun. Ya, al-jami artinya yang maha menghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Ya. Jadi bahwa Allah maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar dan terserak, ya, tersebar atau terserak, tapi Allah juga yang mengumpulkannya. Di sini dalam Quran surat Ali Imran ayat 9 juga, di sini juga ada kata-kata Rabbana innaka jami'un nas. Ya, di sana ada jami'un nas, yaitu adalah maha mengumpulkan manusia. Ya. Jadi apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa dan orang-orang soleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Ya, karena tidaklah mungkin orang-orang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, Allah juga mengumpulkan di dalam diri seseorang hamba, ada yang lahir di anggota tubuh dan hakikat lahir dan di dalam hati. Ya, barang siapa yang sempurna makrifatnya, ya, dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai al-jami. Dikatakan bahwa al-jami itu adalah orang yang tidak padam cahayanya atau makrifatnya. Ya. Jadi kalau al-jami ini diletakkan sebagai yang maha menghimpun. Jadi al-jami itu menuntut kita menjadi pribadi yang lebih baiklah ya, maha menghimpun. Ya. Jadi al-jami itu menjadikan kita itu pribadi yang toleran gitu. Meskipun kita beda, tapi ketika Allah menyatukan kita dengan perbedaan gitu, keperbedaan dalam segala hal, ya bersatu. Gitu. Jadi kita itu dalam al-jami harus menjadi pribadi yang toleran. Toleran itu berarti meskipun kita beda, yuk bersatu. Karena bersatu itu indah. Gitu. Tanpa menyalahkan, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan hal yang lainnya. Kemudian yang keenam itu al-adl, yang artinya itu adalah maha adil. Ya, maknanya itu adalah dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Ya. Jadi gini ya, perlu kita ketahui bahwa adil itu adalah proporsional. Artinya itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ingat, adil itu bukan sama rata, tapi proporsional. Artinya itu adalah menempatkan sesuatu sesuai haknya,
sesuai tempatnya, ya, gitu. Jadi misalkan adil nih, contoh adil dalam kehidupan sehari-hari. Satu keluarga itu ya, ayah dan ibu ya, itu memiliki 3 anak. Ada anak yang kelas 2 SD, ada anak yang kelas 1 SMP, ada anak yang kelas 2 SMA. Ya, nih kita menyebutkan bahwa adil itu proporsional. Ketiga anak tersebut, apakah orang tua memberikan bekal yang sama? Misalkan ke anak SD, SMP, SMA yang tadi itu memberikan uang jajan yang sama, misalkan 50.000 semuanya. Tidak. Ya, jadi adil itu adalah proporsional, sesuai kebutuhan, meletakkan sesuatu sesuai haknya. Ya enggak, ya kan, kalau misalkan dilihat dari kapasitas, misalkan dilihat dari, nggak mungkin kan anak-anak itu misalkan SD dikasih uang bekal itu sehari 50.000, tidak mungkin. Ya, misalkan kalau anak SD 10.000, kalau anak SMP agak naik nih kebutuhannya agak banyak, misalkan agak sedikit naik 20.000. Anak SMA berapa? Misalkan ditambah kebutuhan ini dan itu, misalkan jadi 30.000. Misalkan. Nah, itu adalah adil. Adil itu adalah proporsional, meletakkan sesuatu sesuai hak dan tempatnya. Ya. Sekarang itu banyak yang mengatakan bahwa adil itu adalah sama rata. Tidak. Adil itu adalah proporsional. Ya. Jadi yang salah dihukum salah, yang benar ya mendapat keadilan. Gitu. Jadi itu adalah contoh yang gampang dalam menerapkan sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adil itu di sini ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 115 ya. Di sini ada kata adla, yaitu adalah kalimat sebagai kalimat yang benar dan adil. Ya. Jadi kalau dalam ayat ini Allah itu yang sempurna gitu. Jadi yang memberi keadilan itu, yang baik itu hanyalah Allah. Nah, kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan memberikan hak sesuai porsinya. Gitu. Itu adalah salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Adil. Artinya adalah Al-Maha Adil. Kemudian yang ketujuh itu Al-Akhir, ya, yaitu yang maha akhir. Al-Akhir artinya yang terakhir, maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana, dan maha akhir juga karena menfanakan makhluk dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya itu adalah fana. Ya, kita itu fana, tapi Allah itu kekal. Maksudnya itu kalau Allah itu tidak akan ada akhirnya, tapi kita ada akhirnya, yaitu sebuah kematian. Ya, kalau di dunia gitu. Berarti al-akhir, kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang akhir selain Allah, menjadi yang setelahnya. Ya, jadi maksudnya itu adalah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal tatkala semua makhluknya itu adalah hancur. Ya, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluk Allah dan kekekalan yang terbatas, ya, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Ya, surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya.
Ya, di sini juga dalil tentang al-akhir itu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Ya, di sini ada kata-kata wal akhir wal zahir wal batin. Artinya dia yang awal dan yang akhir dan yang zohir dan yang batil. Nah, jelas ya di situ bahwa Allah itu yang maha mengakhiri semuanya, tapi Allah tidak ada akhir. Gitu. Nah, orang-orang yang mengesankan al-akhir itu akan selalu membutuhkan Robnya, dan ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya itu kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah. Karena manusia mengetahui bahwa Allah adalah pemilik segala kehendak, hati, dan niat. Itu. Jadi Allah itu yang maha akhir. Ya, dalam al-akhir itu kita dituntut menjadi orang yang bertakwa. Artinya itu adalah bahwa kita itu, kita ada akhirnya, berarti kita harus menjadi bertakwa, harus menjadi baik, harus menjauhi segala larangan-larangan Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah dan harus menjalankan semua perintahnya. Karena kita itu ada akhirnya. Akhirnya kita itu setelah mati masih ada perjalanan-perjalanan yang lain sebelum kita masuk kepada akhir, yaitu surga neraka.